Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan oyong. Biasanya kan kalau kita masak oyong suka kita bikin sayur bening. Nah hari ini oyongnya akan kita masak dengan cara yang berbeda, tapi rasanya tetap enak dan juga rasanya tetap seger. Nah ini kalau biasanya aku masak oyong, itu kulitnya nggak aku buang semua, nggak aku gundulin. Jadi cuman aku buang bagian kasar-kasarnya aja Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis sukanya dibuang semua kulitnya, ya wis nggak apa-apa. Itu terserah Flavis dan sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah setelah ini bagian ujungnya kita akan buang ya. Kemudian setelah ini baru akan kita potong-potong. Nah motong-motongnya itu sesuai dengan selera Flavis, mau bulat-bulat ya boleh, mau serong-serong boleh, mau seperti ini juga boleh. Nah Flavis kalau misalnya nyuci oyong itu diusahakan sebelum dikupas itu dicuci dulu ya, jadi biar nggak mengandung terlalu banyak air. Nah kalau semuanya sudah dipotong, kita akan masukkan ke dalam mangkuk. Setelah ini kita siapkan bahan tambahannya. Untuk bahan tambahan di sini aku pakai udangnya nggak usah banyak-banyak, cukup seperempat aja. Tapi bisa menggantikannya menggunakan bakso ataupun pakai dada ayam juga boleh. Nah sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan tomatnya satu aja cukup. Kemudian bagian atasnya kita buang, kita akan potong tipis-tipis. Kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Kita akan siapkan cabai. Di sini aku pakainya cabai keriting, Flavis bisa pakai cabai keriting merah, keriting hijau ataupun pakai cabai merah gede, cabai merah rawit juga boleh kalau lebih pedas ya. Kemudian kita potong-potong, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Nah sekarang kita akan siapkan bahan berikutnya, bumbu berikutnya yaitu bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian bawang merahnya juga akan kita potong setipis-tipis mungkin, bawang putihnya juga akan kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi hari ini bumbunya itu cukup dirajang aja Flavis, nggak perlu diulek-ulek. Kalau semua sudah dipotong, kita masukkan lagi ke dalam mangkuk. Sekarang siap untuk memasaknya. Nah, untuk memasaknya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja ya, nggak terlalu banyak karena hanya untuk menumis. Kalau sudah panas masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya itu berbau harum banget. Baru setelah itu masukkan udangnya. Kita akan masak udangnya sampai nanti udangnya itu matang. Baru setelah itu kita akan masukkan bahan berikutnya. Tadi kan ada tomat yang sudah dipotong-potong, terus ada oyongnya yang sudah dipotong-potong. Nah sekarang kita akan aduk-aduk sebentar, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini baru kita akan masukkan bumbu lainnya ya. Di sini aku pakai gula Jawa kurang lebih setengah jempol, garam secukupnya, tidak pedas secukupnya. Kemudian ada saus tiram ini sebanyak 1 sendok makan. Kemudian setelah ini kita akan beri sedikit air kurang lebih 100 ml, nggak terlalu banyak. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai semua bahan tercampur rata dan rasanya enak banget. Dan nggak usah terlalu lama-lama kalau karena oyong itu sebentar juga udah empuk dan sudah matang. Nah ini sayurnya sudah matang, wanginya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Kita siapkan juga nasi anget sama tempe goreng ya, biar enak banget nanti rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal pete. Ini nanti akan kita jodohkan dengan resep sayur bening. Untuk bahan sambalnya di sini ada 2 tomat, kemudian ada 15 cabai rawit merah, ada 3 bawang putih dan ada ini peteknya sebanyak 3 lenjer yang sudah tadi aku kupas bersih. Dan ada jeruk limau, nanti akan seger banget. Nanti kita akan bikin juga resep sayur beningnya ya. Nah pertama-tama kita akan bikin sambal dulu. Kita akan siapkan wajan dan minyak. Untuk minyaknya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan loh.
Kita akan pakai minyak secukupnya aja. Kalau sudah panas kita masukkan tomat dan juga cabenya, bawang putihnya juga. Nah, di sini untuk menggorengnya aku menggunakan wajan atau fry pan-nya itu dari Revan, dan spatulanya spatula silikon dari Viera. Nah, ini sudah mateng, kita tiriskan. Oh ya, Flavis, aku punya tips, nanti kalau misalnya Flavis nggak mau cabenya meletus-meletus pada saat menggoreng, cabai itu dipotek dulu ya, biar pada saat menggoreng nggak meletus-meletus. Sekarang kita langsung aja siapkan di cobek, kemudian kita akan ulek. Nah, bagi Flavis yang baru datang ke channel Flavikasi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan, supaya nanti saat Flavikasi upload video baru, Flavis gak ketinggalan dengan video-video terbarunya dari Flavikasi. Nah, ini kalau sudah halus, tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan ada gula jawa. Ini gula jawanya aku pakai kurang lebih sejempol. Kemudian kita akan haluskan lagi. Kalau misalnya nanti sudah halus, baru kita akan tambahkan jeruk limaunya. Nah, ini nanti rasanya pedas, gurih, dan juga seger banget. Kemudian kita kulitnya masukin aja, dan juga kita tambahkan peteknya. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, bagi Flavis yang nggak terlalu suka bau pete yang menyengat banget, Flavis bisa goreng terlebih dahulu. Nah, kalau aku lebih suka rasa pete yang benar-benar masih ada sengar-sengarnya dan masih ada keletus-keletusnya, jadi aku biarkan mentah. Nah, ini sudah siap, kita sisihkan. Kita akan bikin sayur beningnya ya. Untuk bikin sayur beningnya kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Nah, untuk merebus sayurnya di sini aku menggunakan panci dari Revan ya. Kemudian tambahkan lagi ada bumbunya sejempol kencur, kemudian ada 8 bawang putih sudah diiris-iris, kemudian ada 3 lembar daun salam, ada garam secukupnya, gula pasir juga secukupnya. Kemudian kita akan rebus lagi sampai nanti jagungnya mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan bayamnya. Nah, kalau udah bayamnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita aduk-aduk biarkan sampai mendidih, biar nanti bayamnya masih tetap seger dan crunchy. Untuk terakhir kita masukkan brambang goreng biar aromanya itu sedap banget. Jadi ada aroma kencurnya, ada aroma brambang gorengnya, dan brambang gorengnya juga memberikan efek jadi gurih nanti rasanya. Nah, ini dia sayur bayam kita atau sayur bening bayam kita sudah mateng. Tadi juga sambelnya sudah siap. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Nah, ini sambal peteknya. Wah, ini terlihat menggoda banget. Terus ini sayur bening bayamnya. Kita kalau tambahkan nasi putih yang banyak banget. Wah, ini udah menu spesial banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang seger-seger banget. Dari kemarin kan kita menunya ikan, ayam, yang berat-berat ya. Hari ini kita mau bikin yang ringan, yang seger-seger. Nah, ini akan kita masak sup oyongnya Flavis. Biasanya kan kalau oyong kita masak sayur bening aja kan. Hari ini oyongnya mau Flavikasi masak sayur sup. Ini oyongnya aku siapkan sebanyak 1 kg, kemudian potong bulat-bulat. Setelah itu kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian di sini kita akan kasih bahan tambahan. Kita kasih wortel. Ini wortelnya aku siapkan sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian kita potong tipis-tipis. Kenapa aku kasih wortel? Nanti biar anak-anak makin suka untuk makan sayur supnya. Nah, ini akan kita potong-potong sampai habis. Kalau sudah kita potong semuanya, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan bakso. Aku pakai bakso sapi ya. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan. Ini akan kita potong-potong nih. Baksonya aku siapkan sebanyak 20 biji atau kurang lebih 1 genggam. Kalau misalnya sudah dipotong-potong semua, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan bihun jagung ya, tapi juga bisa pakai
soun kalau mau. Nah, ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bawang merah sebanyak 12. Kemudian akan kita potong-potong tipis-tipis. Nanti juga kita masih akan pakai bumbu halus ya. Nah, ini bawang merahnya kita potong-potong. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang putih, kemudian ada kemiri dan juga ada merica. Kemudian setelah ini kita akan haluskan pakai ulakan aja karena cukup sedikit. Jadi kalau pakai blender tanggung. Kalau sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Di sini untuk wajannya aku pakai wajan atau wokpennya dari Rayfan ya. Ini selain cantik banget, harganya juga hemat banget. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merahnya. Ini spatulanya juga aku pakai spatula dari Sierra. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau Flavis mau beli alat-alat yang seperti aku pakai. Nah, ini kalau sudah wangi, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum. Setelah itu kita akan masukkan air. Ini airnya kita pakai agak banyak ya, kurang lebih 2 liter. Kita tambahkan lagi kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya. Kemudian gula pasir secukupnya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti kuahnya mendidih. Baru setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan seperti tadi ada wortel, ada bakso. Kemudian kita masukkan juga oyongnya. Kalau semua bahan sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nanti kita akan tunggu sampai mendidih dan juga hampir matang. Kalau misalnya udah hampir matang seperti ini, baru nanti kita akan masukkan bihun jagungnya. Selain pakai bihun jagung, Flavis juga bisa pakai soun ya. Kemudian supaya nanti lebih seger dan lebih sedap lagi, kita tambahkan lagi daun bawang dan seledri yang sudah kita potong-potong. Kalau daun bawang, seledri dan sounnya sudah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi. Karena Flavis kasih sukanya kalau masakan sayur itu masih ada rasa krius-kriusnya. Tapi kembali lagi ini disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mungkin ada beberapa di antara Flavis yang masak sayurnya lebih lembek, itu disesuaikan aja. Kalau Flavis kasih sukanya yang masih kayak gini. Ini sudah cukup matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget sampai goreng tepung. Kalau mau sambal terasi ya, ini seger banget, apalagi kalau kita makan siang-siang kalau lagi hawanya panas-panas. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asam komplit dengan ikan asin dan juga sambal terasinya. Ini pertama-tama tadi kita didihkan air dulu ya. Kemudian kita akan siapkan bumbunya. Pertama-tama kita siapkan cabai merah keriting, bisa juga pakai cabai merah yang besar. Ini aku siapkan cabai keritingnya sebanyak 10. Kemudian kita potek-potek. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi. Di sini ada bawang merah, kemudian ada kemiri dan juga ada bawang putih. Setelah ini tambahkan lagi terasi sedikit ya, supaya nanti lebih gurih rasanya. Kemudian setelah ini kita haluskan. Jangan lupa menghaluskannya pakai ulekan ya, karena nanti kalau bikin sayur asam pakai blender rasanya nggak enak lagi. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita langsung aja tengok airnya yang sudah tadi kita rebus, pastikan sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Jangan lupa, ini kan di layahnya masih ada sisanya. Kita siram dengan air supaya bersih banget bumbunya. Kemudian tambahkan lagi daun salam, ada kacang tanah sagenggem, kemudian di sini ada jagung. Jagungnya jagung manis ya, ini aku pakai sebanyak 2, kemudian dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan asam. Ini aku pakai asam jawa kurang lebih 2 sendok makan. Flavis juga bisa pakai asam jawa yang masih seger ya. Kemudian tambahkan garam secukupnya, kemudian gula pasir secukupnya. Kadang ada juga yang
kasih penyedap rasa itu juga boleh, terserah Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai matang. Kalau misalnya sudah matang, kita masukkan ada kacang panjang dan juga labu ya. Dan jangan lupa yang nggak boleh ketinggalan daun melinjo. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di video ini ada yang kurang sebenarnya Flavis, yaitu melinjoknya. Tadi aku cari melinjok, kebetulan lagi nggak ada, ya sudah kita pakai daunnya aja. Kemudian kalau sayur-sayur sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurannya masih tetap seger. Nah, ini sayur asemnya sudah matang. Kita akan sisihkan dulu. Kita akan siapkan lauk lainnya. Di sini kan kita pakai ada ikan asin. Ini kalau bisa genggam Flavis bisa pakai ikan asin sesuai dengan seleranya Flavis, mau macam apa aja boleh. Kemudian dicuci bersih. Kalau sudah dicuci, kita akan goreng ikan asinnya. Nah, ini ikan asinnya sudah matang, warnanya juga udah cantik banget, aromanya juga udah harum banget. Sekarang kita akan angkat. Nah, setelah ini kita akan bikin sambal terasinya yang enak banget. Untuk bikin sambal terasinya di sini kita siapkan ada tomat, kemudian ada cabai rawit merah, kemudian di sini kita pakai bawang merah, bawang putih dan juga terasinya. Kita akan goreng pakai minyak yang tadi kita pakai untuk goreng ikan asin. Jangan lupa tomatnya dibelah-belah ya, supaya nanti lebih cepat matang. Kemudian setelah tomatnya tadi sudah setengah matang, kita masukkan cabai, bawang merah, bawang putih dan juga terasinya. Kita akan goreng sampai nanti cabai dan lain-lainnya dirasa cukup matang. Kemudian setelah ini baru kita akan angkat. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah matang. Sekarang kita angkat, kemudian kita langsung ulek bahan-bahan cabenya. Di sini kita tambahkan lagi ada gula Jawa, garam secukupnya. Kalau Flavis mau pakai micin atau penyedap rasa lain juga boleh, nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, ini aromanya udah sedap banget. Ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal siapkan di meja makan dengan lauk-lauk tadi. Ini sambalnya udah mateng, ikan asinnya udah mateng, dan sayur asemnya sudah mateng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah, rasanya enak banget, bikinnya gampang banget, dan bahan-bahannya ini gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Hari ini kita akan bikin tumisan slobor, tapi nanti kita pakai kuah, jadi sedikit nyemek-nyemek, rasanya enak banget pokoknya. Ini slobornya atau sawi putihnya akan kita cuci bersih ya kalau sudah dipotong-potong. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai bakso sapi, bisa juga pakai bakso ayam, pakai sosis, pakai fish cake, atau bikin pakai fishball, atau pakai udang, atau pakai dada ayam. Itu juga boleh banget, rasanya akan enak banget. Nah, hari ini aku pakai bakso, ini sudah potong-potong. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tomat, ini supaya nanti rasanya lebih seger aja. Kemudian tomatnya akan kita potong-potong, potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kemudian kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu toge. Ini cukup segenggam aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu telur. Nah, ini telurnya kita kocok lepas, nggak usah dikasih garam ya, begini aja udah. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada merica, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Kita tambahkan lagi cabai. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kalaupun misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, Flavis pakai cabai yang besar aja, terus bijinya dibuang, jadi biar tetap ada warna merahnya nanti kuahnya. Ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan ulekan ya. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender kalau mau.
Kemudian setelah ini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu telur yang sudah tadi kita kocok lepas. Kemudian kita akan orak-arik. Setelah ini kita akan angkat ya. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru kita akan masukkan baksonya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau perlu Flavis bisa pakai bahan-bahan lain, misalnya udang, ayam, fish cake, itu juga boleh banget. Kalau sudah mateng, baru kita akan masukkan sayurannya. Ini kalau tempat Flavi kasih ngomongnya slobor, tapi kalau biasa di Jakarta bilang itu sawi putih ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi air panas. Kenapa harus air panas? Karena biar cepat matangnya. Karena masak sayuran seperti ini tuh masaknya tuh nggak boleh lama-lama, jadi benar-benar pakai api besar dan juga cepat masaknya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi ada telur, toge, dan juga tomat, dan kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya seperti gula pasir, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Jadi masaknya tuh harus benar-benar cepat supaya sayurannya masih krius-krius. Seperti ini aja Flavis. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan siang ataupun makan malam. Aku suka banget lauk ini kalau misalnya malam-malam tuh udah capek banget mau bikin apa ya, udah lauk ini aja udah cukup untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep masakan yang enak banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini resepnya murah meriah, gampang banget dibikin, dan bahan-bahannya juga sederhana banget. Ini pertama-tama kita siapkan buncis. Ini buncisnya sudah dicuci bersih dan kita akan potong-potong kurang lebih 3 cm atau 4 cm juga boleh. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah ini kita tambahkan lagi bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun pakai fish cake. Itu juga enak banget rasanya. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu. Nah di sini kita akan tambahkan lagi toge. Ini segenggam aja udah cukup. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya akan kita potong tipis-tipis. Ini kan masih lengket, kita lepaskan ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris tipis-tipis juga. Jadi semuanya hari ini tuh serba simple, serba praktis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya juga akan kita iris tipis-tipis juga. Jadi hari ini benar-benar nggak ada ngulek, nggak ada blender. Jadi cukup kita potong-potong aja. Di sini kita tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau pedes, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedes sama sekali, boleh cabai rawitnya di skip. Bahkan biji cabai merah besarnya pun itu bisa dibuang. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian baru kita masukkan cabai merahnya. Nah setelah ini kita akan masukkan buncis. Kemudian kita aduk-aduk. Nah sekarang sekalian aja baksonya kita cemplungin juga. Kemudian kita akan aduk-aduk rata lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula Jawa atau gula merah secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan juga beri sedikit air. Kita akan aduk rata. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa pakai kaldu jamur, kaldu ayam, micin, ataupun kaldu sapi sesuai dengan selernya Flavis aja. Kemudian kita akan masak sampai nanti sudah dirasa matang, baru masukkan togenya. Nah kalau togenya sudah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi. Jadi biar togenya tuh nanti warnanya masih cantik dan masih krius-krius. Seperti ini aja Flavis, ini udah mateng. Warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Yang pasti ini cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.